Shalom sahabat renungan pagi, apa kabar? Bersyukur jika pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul bersatu hati untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu dan kita percaya setiap firman yang kita dengarkan boleh memberikan kekuatan, memberikan pengharapan di dalam kehidupan setiap kita. Untuk mengawali renungan pagi pada pagi hari ini, mari kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada perkenanan-Mu, ada campur tangan-Mu, ada penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang membentuk kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau juga yang memperlengkapi kehidupan kami dengan apa yang kami butuhkan untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami setiap hari. Baik itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam relasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Kami mau mengawali hari ini dengan berjumpa dengan Engkau. Ini pilihan kami. Sebelum kami melihat dunia, sebelum kami menghadapi tantangan yang akan mungkin kami hadapi hari ini, kami mau bertemu dengan Engkau terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Kami mau terima bagian yang terbaik dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, sudahkah saya menjalani hari-hari kehidupan saya dengan keadilan, kasih setia dan kerendahan hati sebagaimana Tuhan kehendaki? Kemudian yang kedua, dalam aspek hidup mana saya masih perlu dibentuk agar hidupku semakin berkenan di hadapan Tuhan? Dan yang terakhir, adakah sikap atau keputusan saya akhir-akhir ini yang belum mencerminkan hati Tuhan? Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Amin. Pernahkah kita melihat seseorang yang tampak rajin beribadah, aktif melayani, tetapi ketika berbisnis atau berwirausaha, ia kerap menipu? Atau mungkin seseorang yang terlihat sangat religius, tetapi ternyata orang ini mudah marah, menghakimi, dan memperlakukan orang lain dengan kasar? Suatu hari ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa om itu yang ada di gereja baik sekali, tetapi di rumah suka berteriak dan marah-marah?" Sang ibu terdiam karena sang anak sedang melihat sebuah realita yang sering terjadi. Kehidupan rohani tidak selalu sama dengan kehidupan sehari-hari. Ayat di Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 mengingatkan bahwa Tuhan tidak mencari religiositas yang dangkal. Tuhan tidak mengukur hidup kita dari seberapa banyak aktivitas rohani kita, tetapi dari bagaimana kita hidup, bersikap, dan berperilaku. Kitab Mika ditulis pada masa ketika Israel hidup dalam kemunafikan rohani. Bangsa Israel rajin mempersembahkan korban, datang ke tempat ibadah, menjalankan setiap ritual rohani, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Moral bangsa merosot,
para pemimpin menindas rakyat, para pedagang menipu, para hakim menerima suap. Di tengah kondisi ini, Tuhan memakai Mika untuk menyampaikan suaranya. Aku tidak mencari ritualmu, aku mencari hatimu. Mika pasal 6 ayat yang ke-8 menjadi rangkuman kehendak Tuhan untuk hidup kita. Ada 3 hal yang diminta Tuhan. Yang pertama, berlaku adil atau do justice. Adil berarti memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Adil berarti tidak memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Adil berarti berkata jujur walau tidak menguntungkan diri sendiri. Dalam dunia yang penuh ketidakadilan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi suara yang benar. Ketika kita berbisnis, bekerja, memimpin, atau mengambil keputusan, apakah kita sudah berlaku dengan adil? Kemudian yang kedua adalah tentang mencintai kesetiaan. Yang menarik bukan sekedar melakukan kesetiaan, tetapi mencintai kesetiaan. Artinya kesabaran, belas kasihan, pengampunan, dan kebaikan bukan hanya tindakan yang sesekali, tetapi menjadi gaya hidup. Kesetiaan berarti tetap baik ketika mungkin orang lain tidak baik, tetap mengampuni ketika hati sakit, tetap setia walaupun keadaan sulit, dan tetap mengasihi walaupun tidak dihargai. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang mencintai kesetiaan, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Rendah hati bukan berarti minder atau rendah diri. Rendah hati berarti menyadari bahwa kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Hidup rendah hati berarti kita mau mengambil keputusan dengan doa, mengakui kelemahan diri kita, tidak merasa paling benar, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan setiap hari. Yunus lari dari Tuhan, tetapi Mika mengajak kita berjalan bersama Tuhan. Rendah hati bukan tentang sikap tubuh, tetapi sikap hati. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, yang pertama kita mau mengevaluasi hidup kita. Apakah kita sudah berlaku adil kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sudah jujur dalam hal yang kecil? Apakah kita mungkin masih mengambil keputusan yang merugikan orang lain? Dan apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan hormat? Yang kedua, kita mau memperluas kasih dan kesetiaan di rumah, di pekerjaan kita, maupun di komunitas. Kita mau menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, lebih murah hati, lebih mudah untuk mengampuni. Kemudian yang ketiga, kita mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita mau memulai hidup dengan doa, membaca firman Tuhan dengan konsisten, melibatkan Tuhan dalam keputusan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar Tuhan untuk kami hidup adil, tidak hanya kami hidup untuk diri kami sendiri, kami tidak hidup merugikan orang lain, tapi kami berperilaku adil terhadap orang-orang di sekitar kami dan menghormati mereka, apapun jabatan, posisi, usia mereka Tuhan. Ajar kami juga untuk kami hidup dalam kesetiaan. Kami percaya kami tidak bisa mengatur setiap orang di sekitar kami, tapi ajar kami untuk memiliki respon hati yang benar di hadapan-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih mengampuni, selalu sabar, dan setia di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan hari lepas hari. Dan kami yang percaya juga Tuhan, kami mau memilih untuk hidup berjalan di hadapan-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada perkenanan-Mu, ada penyertaan-Mu, ada pengurapan-Mu, dan Engkau yang menjadikan kami pribadi yang terus dimurnikan, dan ada perbedaan dengan orang-orang sekitar kami. Tuhan, pakai kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga setiap orang di sekitar kami semakin melihat bahwa Engkau nyata dalam kehidupan kami, dan Engkau juga nyata untuk setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup di dalam keadilan, mengasihi dengan kesetiaan, dan berjalan rendah hati bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.